Pemahaman kedua yang harus kalian pahami agar hidup kalian jauh lebih baik, yaitu kita harus bisa menentukan target tujuan yang jelas. Jadi kita harus bisa menentukan target tujuan hidup yang jelas. Saya pribadi menentukan target itu baru ketemu setelah 3 tahun. Fix saya harus jadi ini. Contohnya saya pengen jadi konten kreator, itu saya pribadi. Tapi kendalanya, saya waktu itu nggak tahu ternyata di dalam konten itu luas sekali. Ada tema bidang olahraga, ada tema bidang game. Saya coba pengen jadi konten kreator game, gagal. Saya coba pengen jadi konten kreator yang lain, saya juga gagal. Sampai saya coba ganti platform lain, yaitu Instagram. Saya coba di situ, saya coba mulai dengan suatu hal yang baru. Saya mulai tentukan tema lagi, yaitu tema tentang gimana caranya ngajak orang-orang biar jadi lebih baik lewat pikiran, lewat kebiasaan. Nah, di situ alhamdulillah saya berhasil. Selama 3 bulan saya bisa mendapatkan follower sekitar 10.000, dan sekarang kurang lebih followersnya alhamdulillah sudah sekitar 80 ribuan orang. Jadi di dalamnya isinya orang-orang yang sama-sama pengen jadi lebih baik. Itu dulu sebelum saya tahu seberapa pentingnya target, saya asal-asalan saya buat konten. Jangankan tema, pokoknya saya pengen jadi konten kreator nggak jelas. Akhirnya yang saya buat komedi, akhirnya saya buat review makanan, akhirnya saya buat tentang pendapat tentang filsafat atau apapun itu nggak jelas. Tapi kalau teman-teman sudah punya target, enak. Contohnya, kalau kita misalkan punya target mau kemana, akan mudah nyampe tujuannya. Saya mau ke Jakarta, mudah. Saya dari Surabaya sekarang, saya pengen ke Jakarta. Berarti alat yang bisa kita gunakan ada kereta, ada mobil, ada pesawat. Jadi semisalkan kita sudah punya tujuan yang jelas, seperti yang saya katakan tadi, saya mau ke Jakarta. Itu sangat jelas, jadi kita mudah. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, saya mau kemana ya, saya nggak tahu. Kamu mau kemana? Kamu coba tanya ke temanmu, nggak tahu. Terus temanmu berangkat naik mobil, muter-muter nggak jelas, nyampe? Ya enggak. Soalnya nggak tahu mau kemana, akhirnya ya muter-muter aja nggak jelas. Ya selamanya nggak akan nyampe. Tapi kalau kita tentukan tujuan yang jelas, oh saya mau ke Jakarta, saya mau ke Jogja, tujuannya jelas kan. Tapi menentukan impian itu nggak semudah itu. Saya pribadi butuh waktu 3 tahun. Semoga teman-teman bisa lebih cepat dari saya. Kalau bisa seminggu saya harus tentukan tujuan pastinya. Nah, itu lebih baik karena lebih cepat memulai, lebih cepat nanti teman-teman itu berprosesnya. Jadi setelah tentukan tujuan tadi, teman-teman tinggal fokus, dalemin, jangan ganti-ganti. Baru sebulan gagal ganti, jangan. Kalau bisa dalam jangka waktu kurung 1 tahun. Bahkan para orang-orang yang saya pelajari, orang-orang sukses, bukan saya masih belum sukses. Orang-orang sukses yang saya pelajari itu biasanya mereka punya tujuan, itu dia targetkan selama 10 tahun. Setahun gagal belum nyerah, 2 tahun gagal belum nyerah. Ternyata tahun ketiga mereka berhasil. Sama seperti saya ngonten itu nggak ujuk-ujuk 3 bulan berhasil. Dalam tema itu saya berhasilnya memang 3 bulan. Tapi sebenarnya sebelum saya menentukan tema itu kan juga bagian perjalanan saya. Saya perjalanan konten itu mungkin kurang lebih sekitar ada 3 tahun, 4 tahun baru. Berarti sekitar 4 tahun baru mulai kelihatan hasilnya. Kalau teman-teman baru mulai sebulan aja atau bahkan setahun aja gagal, sudah ganti tema, ibaratnya kalian tadi mau ke Jakarta ya. Sudah mau nyampe, sudah tinggal misalkan 200 meter atau tinggal satu kota lagi kalian lewati sampai Jakarta. Tapi kalian rubah tujuannya. Oh saya pengen ke Bali. Ya berarti harus putar balik lagi, tambah jauh lagi. Sudah mau nyampe Bali, tinggal dikit. Teman-teman ganti tujuan lagi. Oh saya ke Kalimantan aja deh. Nah, ibarat kota tadi itu, ibarat tujuan yang kalian ganti-ganti. Kira-kira bakal nyampe enggak? Ah, sekarang terserah kalian. Tentukan target mulai sekarang. Jangan ubah itu. Ngeyel apapun orang ngomong, gimana pun keadaannya, saya mau jadi ini. Jangan ganti. Terus berproses, terus berusaha. Yuk bareng-bareng jadi lebih baik.